Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan Setara dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam talk show YouTube Setara Institute. Nah, teman-teman Setara, hari ini kita akan membahas kurang lebih peran legislatif dalam memajukan toleransi dan dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, narasumber spesial kita, yakni Bapak Pendeta Penrat Siagian. Bapak boleh mungkin perkenalkan diri kepada kawan Setara. Ya, selamat siang, sore, dan malam ya Indonesia bagian timur. Saya Pendeta Penrat Siagian. Saat ini masih menjabat direktur di Paritas Institute dan kebetulan terpilih menjadi salah satu anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara. Begitu saja kali ya. Iya, baik Bapak. Nah, selain itu mungkin kita perkenalan lagi, walaupun sudah sering sekali perkenalan dengan kami berdua ini ya, tapi kawan Setara, saya Harkirpan, peneliti KBB di Setara Institute. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Coki, yang selalu setia berada di talk show YouTube ini ya Pak ya. Iya. Nah, Selamat teman-teman semua. ya, luar biasa sekali teman-teman Setara. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama kali ya Pak Coki, atau mungkin enaknya kita Santai aja lah. ya, santai aja. ya. Atau mungkin bisa dijelaskan mungkin perjalanan Pak Pendeta gitu ya, bisa menjadi anggota DPD ini seperti apa Pak? Ya, seperti apa ya, Bang Coki? Ya, ada banyak orang bilang fenomenal ya. Kemarin Kompas, kalau tidak salah sekitar bulan Mei, memuat begitu ya dua orang sosok yang wajah baru anggota DPD, dan saya salah satu karena dianggap sebagai selain pendatang baru ya yang kemudian dapat nomor langsung. Saya urutan kedua sebagai pemenang pemilu dan dianggap cukup fenomenal selama berproses menuju pemilihan ini ya, pemilu kemarin, karena di tengah money politik yang cukup kuat di negeri kita ya. Demokrasi pemilu kita itu memang sangat tinggi. Kita tidak sampai kita tidak melakukan itu, dan ini mungkin yang penting sekali kepada kawan-kawan kali ya. Apalagi teman-teman aktivis, benar-benar ini modal sosial, modal jaringan kerja-kerja sosial selama ini, termasuk dalam isu-isu KBB yang kita lakukan di Indonesia dan di Sumatera Utara. Itu betul-betul yang memungkinkan saya bisa memenangkan kontestasi pemilu pada pemilu kemarin itu mungkin catatan. Jadi itu penting saya pikir, dan ini mungkin salah satu kenapa sih aktivis ini masuk ke parlemen begitu. Itu banyak pertanyaan kemarin Bang Coki. Ya, sebenarnya ini diskusi dengan teman-teman juga. Kita kan mengadvokasi, terkadang memang tidak bisa dipungkiri kita membutuhkan jaringan politik, jaringan kekuasaan, dan kita berharap keberadaan kita di DPD, walaupun nanti kita cerita dengan kewenangan terbatasnya, semoga bisa membangun jaringan advokasi yang lebih luas, lebih kuat, lebih mendalam untuk isu KBB secara khusus. Itu mungkin, Mbak. Oke. Ya, inilah saya pikir salah satu alasan mengapa Setara Institute mengundang nih Pendeta Penrat untuk hadir di sini berbicara dengan teman-teman ya. Karena dia memang salah satu model juga gitu loh. Saya percaya betul bahwa nggak mungkin lah kawan ini menggunakan uang. Dan memang tidak punya uang. Ya kan? Dan didasarkan itu tadi modal sosial ya, trust ya, apalagi dengan kerja keras untuk selama ini untuk selalu aktif, sensitif pada isu-isu sosial, membuktikan bahwa masyarakat mendukung. Betul. Dan ini saya pikir inilah artinya bahwa kita masih percayalah bahwa demokrasi kita walaupun sangat kotor ya, ada banyak politik uang, tapi kalau kita memang betul-betul berdedikasi dan kerja sungguh real terhadap coba membantu masyarakat, ya selalu ada jalan. Betul, gitu ya. Betul. Jadi
ini yang dilupakan, jangan kemudian hanya sekedar omong-omong. Ya, banyak aktivis kan begitu kan, banyak omong-omong tapi kan nggak pernah kerja nyata juga, nggak pernah bawa juga gitu loh. Ini problem kita selama ini kan ya. Akar rumput itu sangat penting ya. Iya betul. Bagaimana kemudian sebagai seorang aktivis yang sekarang sudah merambah ke ya dunia pemerintahan ini ya, salah satu tantangannya itu mungkin bisa bagaimana kita bisa lebih menjangkau masyarakat akar rumput ya, karena sesungguhnya kita baru bisa meninjau permasalahan-permasalahan yang ada ketika kita bisa sampai ke masyarakat akar rumput. Dan Pak Pendeta ini cukup representatif karena dia kan aktif di Paritas Institute. Betul. Paritas Institute nggak berbeda dengan Setara lah. Artinya memang suatu organisasi yang memang peduli terhadap soal toleransi dan kebebasan beragama. Jadi wajar dan pas lah saat ini dia bicara di sini. Makanya aku ingin tahu gimana menurut kamu situasi kebebasan beragama di Indonesia selama kau aktif, dan mungkin nanti kira-kira apa yang akan jadikan highlight. Yeah. Aku nggak tahu sih DPD kayak gimana, aku juga kurang terbatas ya. Tapi mungkin nanti itulah kira-kira, cobalah. Kau tadi itu dulu lah, mungkin refleksi dulu. Ya, jadi kan isu KBB ini kan lama ya, Bang Coki ya. Kita sudah berkecimpung, saya lebih kurang mulai tahun 2000 sudah aktif di isu ini, baik di Sumatera Utara, kemudian ke Jogja, kemudian di Jakarta ini dengan Paritas Institute-nya gitu. Jadi memang dari tahun ke tahun saya pikir ya ada beberapa katakanlah seperti success story dari gerakan masyarakat sipil dalam perjuangan terhadap KBB. Yang paling akhir saya pikir itu ketika kita mengadvokasi RKUHP ya. Isu-isu tentang kebebasan beragama itu memang kita kawal betul pada saat itu bersama koalisi masyarakat sipil untuk KBB. Setara juga bagian dari situ, ada YLBHI, ada teman-teman dari Kontras, ada HRWG dan lain-lain. Itu paling tidak beberapa terminologi, nomenklatur tentang penodaan agama sudah tidak masuk lagi dalam RKUHP yang terakhir ini. Itu saya pikir sebuah kemenangan ya. Walaupun kasus-kasus tentang kebebasan beragama berkeyakinan tampak tidak berkurang signifikan gitu. Kasus-kasus apa ada? Misalnya kalau saya kemarin, karena kebetulan saya tidak begitu terlibat intens seperti tahun-tahun sebelumnya karena sedang proses pemilu tahun 2023. Tapi saya baca itu teman-teman punya laporan kebebasan beragama berkeyakinan 2023 masih terjadi juga ratusan kasus di Indonesia tentang kebebasan beragama berkeyakinan. Artinya memang ada hal-hal yang secara regulasi sepertinya ya ada beberapa kemenangan kecil lah ya yang kita dapatkan, tapi kasus-kasusnya masih tetap berjalan. Jadi mungkin perlu memang kita melihat bagaimana implementasi beberapa kasus-kasus itu ya, regulasi ini kemudian terimplementasi. Karena beberapa kasus terakhir misalnya masih saja memakai pasal-pasal yang lama sebelum direvisi RKUHP ya. RKUHP kan baru berlaku tahun 2026 memang. Ya, seharusnya kan sudah mulai dicoba. Proses ini kan harus proses percobaan terhadap RKUHP itu gitu. Tapi tetap saja aparatur-aparatur negara memakai itu gitu. 156A masih dipakai dengan istilah penodaan dan lain-lain gitu. Jadi memang kita harus bekerja lebih lebih keras lagi, kemudian membangun jaringan yang lebih masif lagi untuk mengawal kasus-kasus ini sehingga kemenangan di beberapa tingkat regulasi itu bisa mulai dicoba begitu. Saya pikir itu penting, Bang. Jadi saya belum melihat secara signifikan ya kasus konflik-konflik berkaitan dengan kebebasan beragama berkeyakinan itu dari tahun ke tahun secara signifikan masih terus terjadi. Iya kan, karena memang kalau penelitian Setara kan memang selalu menunjukkan bahwa angkanya memang masih tetap tinggi gitu ya. Tapi aku ingin tahu kenapa sih sebetulnya menurut Pak Pendeta itu akar masalahnya apa sih sebetulnya? Kok masih selalu terjadi kasus-kasus gitu? Saya pikir paling tidak ada 3 hal itu, Bang Coki. Yang pertama memang regulasi. Jadi saya pernah berhadapan dengan banyak konflik ya, vis-a-vis dengan kelompok-kelompok intoleran ini, dan mereka memang memakai regulasi-regulasi yang memang diskriminatif gitu. Jadi tidak bisa tidak dipungkiri gitu.
regulasi itu malah menjadi amunisi, gitu ya. Regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan undang-undang, peraturan-peraturan negara itu menjadi amunisi kelompok-kelompok intoleran, gitu. Kelompok-kelompok intoleran yang tidak hanya kelompok intoleran dalam perspektif agama, tapi juga kadang dipakai oleh kelompok-kelompok politik, gitu, gitu ya. Pemilu kemarin kan banyak memakai regulasi ini untuk memancing ya identitas keagamaan itu untuk menjadi kampanye-kampanye politik. Jadi paling tidak itu satu, regulasi kita menjadi alat atau menjadi amunisi bekerjanya intoleransi di Indonesia, begitu. Jadi mereka pakaikan itu menjadi alasan untuk melakukan persekusi dan melakukan tindakan lain itu. Nah, yang kedua saya pikir ketidaktegasan aparat negara. Ini penting saya pikir. Jadi beberapa tahun lalu ada wawasan kebangsaan yang mau masif dikerjakan oleh pemerintah Indonesia, tapi saya tidak melihat juga wawasan aparatus negara ini ya ketika berhadapan dengan kasus-kasus KBB ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi ketidaktegasan baik pihak aparat keamanan, aparat kepolisian sampai ASN-ASN yang membidangi hal-hal seperti ini, seperti di Kes Bangpol banyak kasus kan. Kemudian kasus-kasus lain juga banyak di dunia pendidikan juga, banyak guru-guru, kepala sekolah dan lain, malah tingkat intoleransi di sekolah beberapa tahun lalu paling tinggi di Indonesia. Nah, ketidaktegasan dan tidak memahami ketidakmampuan memahami konteks Indonesia yang majemuk ini di level aparatus negara, ini yang kedua yang memungkinkan kemudian bisa terjadi tindak-tindakan intoleransi di berbagai tempat gitu. Jadi misalnya beberapa kasus, misalnya saya pernah mendampingi beberapa kasus, misalnya di Bandung Timur itu ada sebuah gereja yang sedang ditutup dan aparat negara itu hadir di situ, tapi bukannya malah mencegah gitu, tapi mengamankan supaya tindak intoleransi terjadi gitu, mengamankan sehingga misalnya tidak ada perlawanan dari korban dan lain. Jadi biarkan begitu saja di depan mereka. Nah, ini kan bukti-bukti sebenarnya yang memperlihatkan ketidaktegasan dari aparatus negara. Nah, yang ketiga memang saya pikir pemahaman beragama itu pastilah ya. Pernah ada tokoh nasional kita mengatakan itu karena situasi kemiskinan gitu ya dan banyak hal. Tapi kan itu nggak bisa juga diterima secara keseluruhan. Orang-orang yang status sosial menengah ke atas banyak juga intoleran. Kemarin gitu ya. ASN Bekasi berharta 8,7 miliar. Betul, itu dia. Jadi nggak bisa juga itu langsung kemudian menjadi indikator ya. Ada banyak indikator untuk melihat itu. Pejabat negara juga banyak begitu ya. Kita tahu itu gitu. Jadi tapi paling tidak pemahaman tentang keberagamaan yang intoleran itu subur tumbuh di negeri ini di banyak kasus. Nah, itu saya pikir karena bukan tumbuh begitu saja gitu ya. Jadi ada, misalnya kita ambil contoh, ada dua anak hidup bersamaan satu sekolah tapi bisa satu toleran tidak toleran gitu. Ternyata situasi juga memungkinkan untuk terjadinya pemahaman intoleran itu di umat beragama. Nah, ini saya pikir misalnya salah satu yang tampak terlihat itu penyebabnya semakin maraknya misalnya ada perumahan dengan agama tertentu. Itu banyak sekali. Saya keliling kemarin di 33 kabupaten di Sumatera Utara misalnya, saya menemukan hampir di setiap kabupaten, setiap kota itu ada hal-hal yang begitu. Nah, perumahan berdasarkan agama, gitu, tempat tinggal. Segregasi berbasis identitas primordial ini akhirnya saya pikir salah satu bukti tentang pemahaman beragama yang masih cukup tinggi tindak intoleransinya. Jadi tokoh-tokoh agama saya pikir ini penting lah memiliki pemahaman tafsir beragama yang moderat lah terkait dengan kehidupan berbangsa bernegara kita yang memang majemuk. Itu tidak bisa dipungkiri. Saya pikir itu, Bang Coki, 3 hal itu. Jadi memang masih terdapat eksklusivitas ya dari masyarakat tertentu, kawan setara ya, yang akhirnya ini menjadi pembatas atau penghalang juga toleransi kemudian bisa terwujud ya, Pak. Nah,
Pak Pendeta, mungkin kalau kita tarik lagi sedikit ya soal tadi ada statement bahwa pemerintah, aparat keamanan itu seperti tidak bisa berbuat apa-apa ketika tindakan intoleransi ini terjadi. Nah, apakah mungkin Pak Pendeta melihat bahwa adanya tendensi aparat negara ataupun pemerintah ini kemudian tunduk dengan masyarakat mayoritas? Ya, kebanyakan realitas ketika terjadi konflik-konflik atau kasus-kasus intoleransi kan betul-betul memperlihatkan itu, vulgar memperlihatkan itu. Mereka tunduk terhadap keinginan kelompok intoleran ketika terjadi kasus-kasus itu. Tapi kan seharusnya tidak gitu ya. Negara kan punya punya wewenang memaksa siapapun kalau kelompok-kelompok tertentu melanggar peraturan, melanggar undang-undang dan melanggar kepentingan orang banyak secara umum di negeri ini gitu. Jadi memang saya melihat ketidaknetralan ya aparatur negara ini satu memang ada yang disebabkan oleh karena pemahaman agamanya. Contoh kasus yang Bekasi itu ada gitu ya. Itu memang tumbuh dari pemahaman agamanya gitu ya. Tapi ada juga karena kepentingan-kepentingan lain gitu. Jadi misalnya kan ada banyak kasus bagaimana ketika politik identitas dipakai dalam konteks pemilu di Indonesia gitu ya, pilkada-pilkada banyak sekali itu. Di Sumatera itu banyak yang memakai itu identitas keagamaan menjadi basis kampanyenya gitu ya. Artinya akhirnya pembiaran itu terjadi karena kepentingan politik yang jangka pendek dan kepentingan politik kekuasaan begitu. Jadi nah, seharusnya negara tidak boleh begitu ya, tidak boleh terjebak dalam kepentingan politik kekuasaan ini seharusnya. Negara kan seharusnya berpihak kepada seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali, termasuk dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan itu gitu. Jadi kalau masih seperti itu terus ya akan banyak gitu ya, akan banyak terpicu ya, akan banyak terpicu konflik-konflik itu kembali karena kapan-kapan pun ini akan dipakai gitu. Setiap dibutuhkan kelompok-kelompok ini dipicu kemudian diangkat jadi alat kampanye politik tadi gitu. Jadi itu saya pikir penyebab ketidaknetralan itu tidak begitu saja muncul, tapi karena paling tidak dua hal ini. Satu memang pemahaman dari aparat negara itu atau aparatus negara itu, yang kedua karena kepentingan tertentu gitu, sehingga tidak netral itu terlihat di publik atau di permukaan atau di realitasnya begitu. Ya, menurut saya agak menarik nih ya Pak ya, waktu kemarin kejadian di Bekasi itu Pak Coki, itu kan kejadiannya viral di Instagram ya, banyak sekali kemudian pelaku intoleransi ini mendapatkan, ASN ini mendapatkan hujatan dari netizen begitu ya. Nah, sampai banyak sekali komentar-komentar yang saya perhatikan itu, emangnya ASN itu nggak dibekali wawasan kebangsaan, kok bisa sih katanya ada wawasan kebangsaan untuk ASN, tapi kenyataannya masih bisa berlaku intoleran seperti ini. Nah, mungkin sebenarnya wawasan kebangsaan yang diberikan itu seperti apa sih Pak kira-kira kalau di DPD? Dia belum, tapi itu tugas dia nanti ya. Belum bertugas. Saya belum bertugas. Iya, penasaran saya. Nanti kalau udah bertugas banyak kali nanti tuntutan pada. Iya, tapi paling penting saya pikir begini ya, walaupun saya belum bertugas, tapi kita dulu kan menuntut hal itu gitu ya kepada pemerintah ya, kepada negara ini, agar wawasan kebangsaan itu betul-betul dibangun dalam perspektif keindonesiaan yang majemuk ini gitu, sehingga setiap aparatus negara memahami betul negeri ini, bangsa ini tidak hanya terdiri dari satu kelompok tertentu saja gitu, tapi semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi harus dipahami itu. Jadi mungkin banyak juga aparatus negara ini, apakah ASN dari setiap tingkatan itu tidak paham gitu ya, tidak paham dengan bangsa ini memang bagian dari itu gitu. Bahwasanya kemajuan itu fitrah bangsa ini gitu. Nah, yang kedua, saya tahu betul ya, pengalaman panjang Bang Coki pasti paham betul perspektif HAM-nya. Aparatus kita kan agak sedikit kurang begitu ya, perspektif hak asasi manusianya agak sedikit kurang, sehingga ketika hal-hal tertentu terjadi, perspektif HAM itu tidak menjadi alat analisis atau menjadi perspektif atau menjadi kacamata melihat situasi-situasi yang terjadi itu gitu. Jadi gampang sekali dia
kemudian memutuskan tindakan-tindakan pengambilan keputusan tertentu yang kemudian ternyata merugikan kelompok lain gitu atau mendiskriminasi kelompok lain. Jadi dua hal ini penting, seharusnya wawasan kebangsaan materinya minimal 2 garis besar itu gitu. Lalu mungkin selama Pak Pendeta aktif nih ya, menjadi aktivis keberagaman gitu, aktivis kebebasan beragama dan berkeyakinan. Satu kasus mungkin yang paling perlu menjadi perhatian gitu sebenarnya untuk masyarakat dan untuk aparat pemerintahan juga. Iya, jadi kalau yang paling kontras misalnya ya, paling kontras saya mau perlihatkan 2 kasus. Satu dengan success story-nya, satu dengan belum berhasil gitu, karena kita masih terus berjuang ya. Misalnya ketika saya mengadvokasi gereja di Bandung Timur, itu gereja Batak Karo Protestan GBKP, yang kemudian di ringsek itu, pagar, tembok segala macam bertumbangan itu dirusak oleh kelompok intoleran karena mereka beribadah di satu tempat karena persoalan perizinan dan lain-lain. Nah pada saat itu memang itu sekitar tahun 2015 itu kalau nggak salah Bang Coki. Saya dengan teman-teman dari Jakarta memang sampai ke Bandung Timur, ada berbulan kami di situ tinggal ini kita di sana. Ya, kita coba konsolidasi dengan teman-teman di Bandung juga dan lain-lain, dan berbagai pola advokasi kita lakukan, membangun jaringan masyarakat sipil, kemudian memainkan media, kemudian juga kita melakukan lobby-lobby ke pengambil keputusan dan lain, akhirnya akhirnya berhasil gitulah ya. Itu dan saya melihat satu di situ kepala daerah yang memiliki wawasan itu. Akhirnya itu menjadi penting ya. Menjadi penting. Jadi kepala daerah ketika memiliki perspektif kebebasan beragama berkeyakinan, setelah saya tahu betul bagaimana tekanan politik pada saat itu ke beliau ya. Tapi ketika pada titik tertentu akhirnya dia memberikan izin kepada gereja itu dengan perspektif itu. Artinya dia pasti sudah tahu secara elektabilitas atau misalnya itu bisa tidak populer beliau. Nah jadi figur ini juga penting, faktor wawasan kepala daerah ini juga penting sekali. Nah saya mau salah satu kasus yang terjadi kemudian sampai sekarang kita masih terus berjuang itu Aceh Singkil sebenarnya. Kejadian itu 2015 ya, bulan 11. Kejadian subuh, mulai jam 5 konsolidasi massa di sana pada saat kejadian. Saya malamnya sudah di situ. Jadi ketika rusuh-rusuh itu jam 10 pagi, puncaknya ada pembakaran gereja-gereja, kemudian ada yang tertembak dan lain-lain, ada konflik massa, ada benturan-benturan fisik dan lain-lain, itu kemudian mengungsi. Jadi pagi itu saya jam 10 malam sudah ada di Singkil. Nah, itu pertama saya lihat begini, khusus untuk Singkil ya, dan ini sudah menjadi percakapan kita. Kemarin saya diminta masuk tim di LIPI, pada saat masih LIPI belum BRIN ya, untuk membangun apa sih persoalan di sana, bagaimana pola advokasi yang harus kita lakukan di sana dan lain-lain. Komnas HAM, kita buat koalisi dengan Komnas HAM juga dan lain-lain. Saya melihat di awal sebenarnya nggak ada ini persoalan di Singkil ini kan lama sekali gitu ya, sudah lama. Kejadian yang seperti itu pada tahun 2015 ternyata itu kejadian yang keempat yang polanya sama. Terjadi konflik massa besar-besaran, kemudian ribuan orang mengungsi, itu yang keempat persis seperti itu gitu. Jadi saya melihat ini pola kepentingan politik yang dipakai dengan pola itu gitu. Jadi masa-masa jadi sejak tahun kejadian seperti itu, sejak tahun 49 yang pertama terjadi itu tahun 49. Kemudian berurut sampai tahun 60, kemudian 70, tahun 80, kemudian yang terakhir itu tahun 2015. Tapi polanya sama. Dan saya melihat ada kepentingan politik di situ gitu. Sehingga itu dipicu kembali, marak kembali, kemudian mendapatkan kekuasaan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi saya melihatnya begini juga. Jadi ada sekitar 20 tahun dengan konflik yang ketiga itu. Sebenarnya masyarakat sudah rukun begitu ya, biasa rukun hidup bertetangga, sudah saling kawin mawin antar agama, walaupun pilihan agama itu kan di Indonesia masih begitu, harus memilih satu agama, tapi sudah menjadi keluarga ya. Saya melihat ada kelompok luar yang kemudian masuk ke dalam gitu. Jadi saya melakukan misalnya mapping aktor di situ pada saat itu. Jadi saya melihat
ada kalau sekelompok orang kemudian yang masuk kemudian melakukan apa ya seperti apa istilahnya itu memasukkan wacana-wacana intoleransi ke kelompok masyarakat begitu mereka tinggal di sana akhirnya tingkat intoleransinya meninggi gitu. Nah setelah meninggi masuk pada saat itu periodisasi untuk pemerintahan daerah itu dipicu begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita melakukan hal yang sama dengan pola-pola sama dengan advokasi dengan di tempat-tempat lain, kita mengkonsolidasi masyarakat sipil, kita sampai Komnas HAM kita bawa ke sana dan lain. Termasuk Mbak Yeni kita pernah bawa ke sana gitu. Mbak Inayah kita pernah bawa ke sana. Artinya kita melakukan itu juga ke sana ya. Teman-teman dari tempatnya Mas Ulil yang sekarang Ilmah ICRP ya, Ilma itu pernah ke sana gitu ya, kita bawa ke sana, dia mengajar sekolah minggu dengan jilbabnya begitu ya. Ilma itu pernah saya bawa ke sana. Jadi artinya kita melakukan itu, tapi mandeknya di kepala daerah. Nah, jadi ternyata itu menjadi faktor penting gitu ya. Ada kalkulasi politik dan lain-lain mungkin bagi mereka dan tidak memahami konteks Indonesia ini, itu yang pertama. Dan memakaikan regulasi sebagai basis mempertahankan tindakan intoleransi itu dibenarkan gitu. Jadi kita tahu di sana ada otonomi khusus gitu ya. Jadi memakaikan regulasi, jadi penting memang regulasi ini seperti saya katakan di awal sering menjadi senjata bagi kelompok intoleran di negeri ini gitu. Termasuk kasus Singkil itu gitu. Dan memang sepertinya memang tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah ya Pak ya, sampai bisa berulang sebanyak 4 kali itu. Ya, itu artinya memang pola penyelesaiannya sekedar meredam konflik saja, tidak sampai penyelesaian sampai ke itu udah persoalan kultur dan lain-lain segala macam ya. Aku jadi tertarik, karena aku udah nggak ikut lagi yang Singkil tuh ya. Sekarang sekarang gimana ya? Jadi di sana itu ada pada saat itu kan ada 24 rumah ibadah yang dibakar, ditutup, dirobohkan. Dibakar dan dirobohkan lah pada akhirnya semuanya itu dirobohkan. 24 gitu. Nah, dengan berbasis kepada regulasi yang berlaku di konteks lokal itu mereka nggak boleh sampai sekarang mereka tidak hanya boleh 2 ya. Jadi hanya boleh mendapatkan 3 ya? Jadi satu kabupaten itu dengan bentangan yang puluhan bahkan ratusan kilometer itu hanya ada 3. Ada 3 rumah ibadah gitu. Jadi logikanya juga sangat sulit ya untuk beribadah orang harus jalan sampai 70 kilometer misalnya, itu kan sangat sulit ya gitu. Jadi nah regulasi itu yang memungkinkan hal itu bisa seperti itu kebijakannya begitu. Nah dari 24 itu kan hanya 3 yang dibolehkan gitu. Jadi sampai sekarang kita masih terus mendampingi mereka. Kita tetap dengan katakanlah perjuangan sehingga rumah-rumah ibadah yang dulu itu ada itu diizinkan kembali, dibangun kembali begitu. Jadi situasi di sana sekarang karena tidak mungkin untuk 70 kilometer ya beribadah ya, akhirnya di tenda-tenda di kebun-kebun masyarakat sampai sekarang. Tapi tidak dapat gangguan. Karena mereka masuk ke dalam kebun mereka, jadi tidak di tengah tidak di pemukiman, tapi ke ladang-ladang atau ke kebun-kebun. Didirikan tenda-tenda, di situ mereka beribadah. Kalau di sana. Pemerintah pusat gimana? Setahu Pak Pemda. Bagaimana ya? Saya apa yang dilakukan oleh pusat? Ya setengah hati lah gitu ya. Karena kan kita tahu ya undang-undang otonomi daerah pun di Indonesia kan soal kehidupan beragama kan menjadi kebijakan pusat gitu. Artinya tidak boleh dong ada kebijakan lokal yang kemudian melampaui atau mengangkangi kebijakan pusat kan. Artinya memang setengah hati gitu. Walaupun warawiri pejabat-pejabat tinggi negara ke sana gitu ya. Sampai menteri juga setingkat menteri juga warawiri ke sana. Saya pikir tetap aja kebijakan itu masih setengah hati. Kalau tidak harusnya selesai gitu. Itu mungkin Bang Coki. Itu katanya break itu Bang. Iya, jadi kita break dulu lah sebentar sebelum sesi kedua ya. Iya, jadi di sesi pertama ini udah banyak sekali ya Pak Coki kita mendapatkan gambaran sebenarnya kawan-kawan setara tentang situasi toleransi di Indonesia secara garis besar itu sekarang seperti apa, lalu kemudian bagaimana kemudian kasus-kasus
intoleransi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan ini bisa terus-menerus terulang tanpa adanya penyelesaian. Nah, kawan-kawan setara, jangan beranjak dulu karena kita masih akan melanjutkan di segmen kedua masih dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Pendeta Penrat Siagian. Nah, untuk itu jangan kemana-mana dan tetap pantau dan saksikan terus talk show YouTube Setara. Saya Harkirtan dan rekan saya Pak Coki. Sampai ketemu di Sesi kedua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah semuanya.